Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Q&A seputar manajemen bersama HMJ UIN Malang. Bersama saya kali ini Fuad Arsi Badurinsyah. Di episode perdana kali ini kita sudah kedatangan tamu, sudah tidak asing lagi di mata anak UIN Manajemen Malang. Beliau adalah seorang dosen sekaligus menjadi sekretaris jurusan manajemen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung aja kita sambut ya. The one and only Pak Ihsan Maksum, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya sudah diundang ya di acara yang sungguh meriah seperti ini. Meriah seperti ini, oke. Ya. Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk di kontak personnya HMJ UIN Malang soal pemilihan peminatan penjurusan ini. Oke, langsung aja kali Pak ya? Ya. Di pertanyaan pertama. Nggak masalah, silakan saja apa aja pertanyaannya sudah masuk, nanti kita respon apa yang kita mampu seperti itu untuk menambahkan wawasan untuk teman-teman maba. Jangankan maba kayak gitu loh, ada mahasiswa yang sudah tingkat menengah ke atas pun dia masih bingung apa yang mesti mereka lakukan terkait dengan konsentrasi atau penjurusan seperti itu. Nah, silakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk bisa disampaikan. Oke, dari pertanyaan pertama nih dari Agnes Ella Saputri angkatan 2021. Oke. Semester berapa kita memulai mengambil penjurusan? Dan lalu apa saja sih penjurusan yang ada di UIN Malang, Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama ya. Ini saya respon ya. Pertanyaan pertama itu seharusnya kalau kita mengacu pada buku pedoman akademik, penjurusan atau konsentrasi itu bisa dilakukan pada semester 4. Yang artinya semester 4 itu mereka harus menempuh dulu yang namanya semester 3 yang di situ ada mata kuliah yang sifatnya pengantar. Kayak MSDM 1, habis itu marketing 1 dan finance 1. Nah, dari situ kita bisa kelihatan nih mereka jago di bidang apa nih, kayak gitu. Atau mereka excited di bidang apa, atau mereka yang memiliki potensi-potensi tertentu di bidang tertentu. Nah, dari situ itu sebenarnya sudah bisa dijadikan dasar loh untuk mereka memilih penjurusan yang ada di semester 4 nantinya seperti itu. Nah, di manajemen ya itu terdiri dari 3 penjurusan ya khususnya. Yang pertama itu human resource management, habis itu finance, habis itu marketing. Nah, setiap penjurusan ini itu memiliki karakteristik masing-masing yang nantinya akan membuat maba atau teman-teman yang sudah masuk penjurusan itu melihat ini sebagai di mana sih passion mereka dan di mana potensi mereka dan kecakapan mereka untuk memilih dari 3 masing-masing ini. Oke, terima kasih. Untuk next question dari pertanyaan kedua ada dari Ainun Rohmah angkatan 2020. Pertanyaannya, apakah prospek pekerjaan diinginkan nantinya harus sejalan dengan konsentrasi jurusan yang diambil? Dan misalnya mengambil konsentrasi manajemen SDM, ternyata di masa depan ingin bekerja di badan statistik. Oke. Apakah hal itu sulit dan bahkan tidak memungkinkan gitu, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang kedua ini. Ini pertanyaan yang sungguh menarik ya. Sebenarnya ini memang masalah klasik yang memang dari dulu sampai sekarang itu memang tidak pernah selesai seperti itu. Terkadang mahasiswa yang dia itu pas waktu kuliah dia katakanlah jurusannya di manajemen, kita anggap saja finance di situ. Nah, ketika mereka lulus, yang mereka hadapi di lapangan itu ternyata pekerjaan mereka tidak sesuai nih Pak, yang ada di lapangan. Nah, ini membuat problem tertentu yang artinya kompetensi mereka setelah mereka menjalani perkuliahan itu tidak sama dengan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan atau di dunia pekerjaan. Nah, tetapi ya kalau saya boleh ngomong itu apakah harus sesuai? Idealnya itu harus sesuai. Idealnya kita ngomong ideal ya. Tapi pada kondisi tertentu itu memang lulusan itu memang tidak kita paksakan agar mereka mendapatkan job atau pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya. Yang artinya ketika mereka mengambil statistik pun, nah pada proses perkuliahan kan mereka sudah dibekali nih ya. Sudah dibekali dengan mata kuliah statistik 1, statistik 2. Yang artinya mereka sudah punya sedikit dasar untuk digunakan sebagai landasan ketika mereka bekerja di dunia pekerjaan yang mereka tekuni seperti itu. Jadi tidak masalah meskipun mereka keluar dari konsentrasi, keluar dari bidang ilmu, asalkan mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan pas waktu di perkuliahan, selesai seperti itu. Tapi idealnya memang harus sesuai dengan bidang ilmunya. Oke.
Next question dan pertanyaan ketiga dari Hikmatul Adawiyah angkatan 2020. Saya bingung terkait persyaratan penjurusan nantinya. Misal saya ingin ambil penjurusan SDM, nah apakah saya perlu mencapai nilai tertentu pada matkul tertentu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Adawiyah tadi. Ya, Hikmatul Adawiyah. Ini pertanyaan yang menarik juga nih. Nah, kalau kita sudah mengacu pada penjurusan atau konsentrasi, kita kan mengajunya di semester 4. Baru bisa mengambil mata kuliah konsentrasi itu di semester 4. Tapi di semester 3 seharusnya mereka sudah diperkenalkan untuk masing-masing konsentrasi itu, seperti tadi yang sudah saya katakan itu MSDM 1, Finance 1 sama Marketing 1 di situ. Nah, dari situ kan bisa kelihatan sebenarnya mereka itu jagonya di mana. Seumpama nih Mbak Adawiyah pengen ambil yang namanya Human Resource Management nih ya. Human Resource Management itu seharusnya ketika dia senang untuk di bidang MSDM atau dia excited di bidang MSDM dan potensial ya, seharusnya di semester 3 untuk nilai yang didapatkan di manajemen MSDM bagus dong. Yang artinya dia itu ya, kalau kita ngomong syarat sih enggak ya, tapi idealnya kan seperti itu. Kalau dia berminat di MSDM, seharusnya di semester 3 dia memperoleh nilai yang cukup perfect lah kalau saya boleh ngomong ya. Yang artinya di situ menjadi dasar kenapa dia harus mengambil konsentrasi MSDM. Tapi memang idealnya semua harus bagus nilainya. Tidak boleh nanti di manajemen keuangan 1 sama manajemen pemasaran 1 dia jelek. Jangan seperti itu. Idealnya harus bagus. Tapi kalau seumpama kita dihadapkan masalah keinginan ya, itu preferensi masing-masing. Jadi setiap orang itu excited dengan apa itu tidak sama seperti itu. Dan kita juga tidak bisa memaksakan, kamu harus MSDM, kamu harus pemasaran, dan kamu harus keuangan. Tidak bisa seperti itu. Tergantung pada potensi masing-masing mahasiswa, tergantung pada tingkat ketertarikan mahasiswa, dan tergantung pada potensi mahasiswa itu sendiri. Dan tujuan mahasiswa itu untuk mengambil konsentrasi tertentu. Jadi seperti itu ya. Oke, next question. Pertanyaan keempat dari Alfiana Mawarda angkatan 2020. Oke. Pada penjurusan di manajemen tersebut, bagaimana caranya kita bisa memilih pilihan penjurusan yang tepat? Apakah menentukan sesuai dengan kemampuan kita atau dengan keinginan kita masuk pada jurusan tersebut? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab sekali lagi ya dari moderator. Jadi seperti ini, kalau masalah keinginan dan kemampuan itu memang kita bedakan ya. Kadang kita ingin tapi kita nggak mampu nih. Kadang kita mampu tapi kita nggak ingin nih. Seperti itu ya. Nah ini menjadi sulit nih. Masalah tepat atau enggaknya itu memang pada preferensi seorang mahasiswa masing-masing. Tapi idealnya kalau dia itu merasa tepat, dia ingin dan dia mampu. Seperti itu ya, itu merasa tepat tuh. Kadang-kadang kalau dia mampu tapi dia nggak ingin, wah dia nggak merasa nggak tepat juga nih. Dan sebaliknya, dia ingin tapi dia nggak mampu juga nggak tepat juga. Yang nantinya di akhir periode perkuliahan ini bisa menjadi masalah. Painful bagi mahasiswa itu sendiri. Dia menerima tekanan yang terlalu tinggi dalam mata kuliah tertentu ya, di konsentrasi tertentu, dan itu menjadi masalah. Dan yang ini menyebabkan IPK atau indeks prestasi kumulatif mahasiswa itu bisa terganggu karena ada salah satu yang tidak jalan ini tadi, keinginan maupun kemampuan. Jika keduanya ini jalan, saya yakin mereka juga pasti merasa cocok dan tidak ada istilahnya yang namanya salah jurusan di situ. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi yang saya sarankan untuk teman-teman mahasiswa semua, hati-hati dalam memilih yang namanya konsentrasi karena ini dampaknya signifikan. Ini akan tertulis di ijazah kan seperti itu, di transkrip nilai, dan ini juga akan berpengaruh terhadap pola kerja mereka nantinya. Pekerjaan mereka nantinya itu seperti apa dipengaruhi oleh pengambilan konsentrasi ini. Makanya yang saya harapkan ketika mahasiswa itu mengambil sebuah konsentrasi tertentu, mereka harus yakin nih bahwa mereka mampu dan mau. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, next question dari Hafifah Aini Nasution angkatan 2020. Bagaimana sih tips agar kita bisa memahami dengan benar jurusan manajemen dan meyakinkan diri kalau kita itu tidak salah pilih jurusan, Pak?
Oke, tips meyakinkan ya. Ini Iya. sungguh sulit sekali kalau kita Susah banget ngomong. gitu ya. Iya, kalau ngomong meyakinkan itu sulit sekali karena apa? Tiap orang itu kadang-kadang dia punya keraguan ya. Apalagi untuk jurusan-jurusan yang memang belum pernah mereka pahami sedikit pun seperti itu. Apalagi di manajemen. Kadang-kadang mereka awalnya dari IPA nih ya Mas. Iya, dari IPA. Nah, ini yang jadi lebih parah lagi nih. Iya. Mereka dari IPA, habis itu lulus SBMPTN, habis itu mereka masuk ke UIN, pilihannya manajemen Manajemen. nih. Seakan-akan tidak ada pilihan lain, Lain. tidak ada option lain selain manajemen. Nah, dari sini mereka tentunya kan kurang yakin. Kurang yakin. Nah, karena yang itu diakibatkan oleh karena mereka tidak mengetahui apa itu manajemen seperti itu. Tips saya ya terkait dengan keyakinan itu tolong pelajari dulu. Apa sih itu manajemen seperti itu dan kurikulumnya seperti apa dan capaian lulusannya seperti apa. Nanti di situ akan tergambar bagaimana kita mencetak seorang lulusan yang lulusan itu akan nantinya berdampak pada dunia pekerjaan seperti itu. Itu tadi, jadi harus ada keyakinan dari kita sendiri gitu ya. Iya. Dari Hafifah gitu, nanti Iya. kurikulumnya seperti apa, dan harus yakin dulu gitu, harus kita mempelajari dulu manajemen itu apa meskipun kita dari IPA gitu ya. Oke. Next question dari Rona Salsabila angkatan 2020. Di antara semua konsentrasi jurusan yang mana sih Pak yang menurut Bapak paling gampang dan kenapa alasannya gitu? Paling gampang Oke. ya Pak. Ini kalau pertanyaannya paling mudah dan yang paling gampang itu susah. ya kita juga susah Susah jawabnya. gini ya. ya jawabnya Pak. Karena memang preferensi mahasiswa terkait dengan konsentrasi itu kan beda-beda. Apalagi kita tadi melihat bagaimana latar belakang mereka, ketertarikan mereka, potensi mereka, sama kemampuan mereka di bidang tertentu itu kan juga beda-beda ya. Nah, mungkin juga kalau saya yang prefernya itu lebih pada human resource management, saya menganggap human resource management itu paling mudah. Paling mudah. Nah, tapi kan saya juga bodoh juga nih di bidang yang lain nih. Contoh katakanlah di bidang finance maupun marketing seperti itu. Nah, kalau masalah mudah atau tidaknya, sudah saya bilang tadi kan di awal kalau kita kan punya yang namanya 3 konsentrasi nih ya. Konsentrasi Yang teman-teman. pertama itu human resource management, marketing management sama financial management. Nah, dari situ itu punya karakteristik masing-masing nih, Mas. Bagi orang yang dia merasa kesulitan dengan yang namanya angka-angka, bolehlah lari ke SDM tadi. SDM atau Human Resource Management dan Marketing Management. Karena itu memang kita kalau boleh ngomong itu minim sekali dengan yang namanya angka. Hitung-hitungan gitu, Pak ya? Hitung-hitungan. Tapi kalau memang mereka yang mampu atau kuat dengan hitung-hitungan dengan angka, ya larilah ke Financial Management. Karena di situ mereka punya kemampuan yang cukup lebih ya, kemampuan lebih di bidang hitung-hitungan atau angka. Nah, kalau saya ya tergantung pada preferensi masing-masing orang. Anda baiknya itu di mana, potensinya Anda di mana, dan Anda excited di mana, itu yang menjadi sesuatu yang paling mudah untuk dilakukan atau dipilih seperti itu. Oke. Untuk next question. Mm-mm. Satrio Ahmadatul Firdaus Romadoni dari angkatan 2020. Dalam memilih penjurusan lebih baik pilih yang bagaimana dan apa faktor yang menunjang memilih penjurusan tersebut? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya dari Satrio. Ini menarik sekali nih Mas, terkait dengan pertanyaannya. Bagaimana sih memilih jurusan yang nantinya akan menunjang? Gitu ya. Ini. Kalau kita ngomong menunjang, kita universitas atau fakultas itu membuat jurusan itu pastinya dibutuhkan dong di lapangan. Seperti itu kan. Iya. Dibutuhkan di lapangan yang artinya lulusan kita itu harus terserap di lapangan, mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, itu adalah pencapaian yang sungguh bagus sekali dari kami kan seperti itu selaku pengelola jurusan. Tapi kalau kita disuruh untuk memilih mana sih yang paling potensial dari ketiga ini, itu kalau saya rasa mereka punya challenge tersendiri, punya tantangan tersendiri. Yang pertama, kita ngomong human resource dulu nih. Ini sebagai gambaran ya untuk adik-adik semua, untuk teman-teman mahasiswa yang mau memilih penjurusan. Yang pertama, kita ada human resource. Kita punya saingan nih Pak. Human resource itu punya saingan orang hukum sama orang psikologi. Iya. Yang artinya kita tidak berdiri sendiri.
ketika kita ngomong potensi berarti ada 30% kita kemungkinan untuk menang. Yang 60% kita kalah dengan orang hukum sama psikologi. Karena kita di tengah-tengah seperti itu. Nah, kalau ngomong peluang ke depan berarti 33, sekian persen lah kita menangnya di situ. Kalau untuk yang paling potensial loh ya. Terus kita dari marketing nih. Marketing ini punya saingan juga, Pak. Apa tuh, Pak? Orang bisnis sama orang psikologi juga. Ada yang namanya psikologi industri. Kalau di ilmu psikologi itu ada yang namanya psikologi industri. Dia bergerak juga di bidang yang namanya marketing dan lain sebagainya untuk memperlebar bisnisnya. Nah, orang akan ragu untuk memilih marketing, tapi jangan kecil hati karena di sini kita punya kompetensi-kompetensi yang mestinya sudah dikembangkan selama perkuliahan. Jadi, untuk potensinya itu kayaknya sama dengan human resource management. 30% dari 60% karena mereka punya saingan masing-masing. Terus financial management. Itu mereka juga punya saingan juga, anak-anak akuntansi, ya kan? Anak-anak administrasi. Itu mereka lebih jago, Pak, di situ, di bidang itu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa menang di financial tadi. Ya, di urusan financial management itu tadi. Nah, kalau kita ngomong potensi, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Ya. Dan itu mana yang bertujuan untuk apa kita itu kuliah. Memilih konsentrasi itu bertujuan untuk apa. Kalau tujuannya kita ke human relation, ya pilihlah yang human resource. Ya kan? Yeah. Kalau tujuannya marketer, orang-orang yang mampu memasarkan produk dan jasa dengan baik, ya kita harus pilih marketing management dong. Tapi kalau kita pilihnya nanti untuk kedepannya itu untuk analisis resiko atau kita portofolio dan lain sebagainya, ya pilih yang namanya financial management. Mereka punya yang namanya pangsa pasar sendiri-sendiri ya, harus kita ingat. Kita membentuk jurusan konsentrasi itu mesti ada pangsa pasarnya. Dan di situ kita juga akan mengusahakan kalau teman-teman kita itu harus sesuai dengan kompetensinya, itu harus sesuai dengan pekerjaannya seperti itu. Oke. Next question. Ya. Dari Fatimah Khairini Munir angkatan 2021. Nah, ini Pak, saya kebetulan di SMA anak IPA. Jadi lintas jurusan ke manajemen, sama sekali nggak ngerti tentang jurusan manajemen dan tidak mencari tahu lebih luas. Agak abu-abu untuk ambil konsentrasi jurusan nantinya. Tetapi saya tertarik di konsentrasi jurusan pemasaran dan sumber daya manusia. Tapi masih tidak paham tentang garis besar pembelajarannya, juga prospek yang bisa dicapai. Terima kasih gitu, Pak. Oke, terima kasih kembali untuk pertanyaannya dari saudari Fatimah ya. Yang ini menjadi masalah nih, Pak. Yang artinya mereka yang berawal pendidikan dari dimensi eksak ya, anak IPA yang dia itu familiar dengan angka-angka yang eksak seperti itu masuk ke jurusan sosial. Lebih khusus lagi ini jurusan manajemen nih, apalagi yang dia mau di human resource. Nah, ini yang jadi masalah. Maka dari itu sejak awal tadi sudah saya katakan, pelajarilah disiplin ilmu tersebut. Kalau memang dirasa kamu cocok di situ, ya ambil. Kalau kita ngomong prospek, saya dari human resource. Saya sebagai pengajar di sini, kita prospeknya banyak di situ. Tidak hanya di perusahaan yang sifatnya private oriented ya, tapi kita juga bisa bekerja di instansi pendidikan seperti universitas maupun sekolah-sekolah. Mereka masih membutuhkan banyak-banyak tenaga kerja yang memang memiliki spesifikasi yang seperti saya, seperti itu. Saya di human resource, maka dari itu tolong pelajari dengan baik disiplin ilmunya seperti apa ya, dan materi-materi yang mungkin akan dipelajari itu nantinya seperti apa, dan juga nanti untuk penunjang. Ini yang menjadi penting, Pak. Karena saya ingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa, kalau apa yang kalian dapatkan di bangku kuliah itu tidak selalu cukup untuk digunakan di dunia pekerjaan. Nah, ini yang menjadi penting. Maka dari itu perkayalah diri Anda seperti knowledge ya, habis itu experience dan lain sebagainya, soft skill lah kita intinya ya. Perkayalah diri Anda itu dengan wawasan-wawasan seperti tadi itu di luar bangku kuliah.
Maka dari itu, setiap jurusan atau konsentrasi tertentu, kalau Anda cakap dengan soft skill, kalau Anda cakap dengan experience, kalau Anda memiliki knowledge yang luas seperti itu, maka prospek kalian akan lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang memang hanya kuliah pulang seperti itu. Kupu-kupu kita istilahnya ya. Iya. Ada kura-kura kuliah rapat. Beda cerita nih. Mereka kadang-kadang down di akademik, tapi kalau urusan rapat luar biasa. Nah, relationnya. Nah, macam-macam. Ada kuda-kuda nih. Apa tuh, kuliah Pak? dagang. Wah, mantap sih. Kalau dari segi finansial mereka kuat, tapi kalau akademik dan organisasi mereka lemah. Maka dari itu tiga-tiganya itu harus imbang nih. Di samping Anda kuliah dengan rajin, dengan IPK yang memenuhi ya, kita memenuhi itu 3,00 lah minimal ya. Iya. Habis itu pengalaman organisasi yang cukup dan experience di bidang bisnis yang mapan seperti itu. Oke. Next question dari Ahmad Izul Haq Nur Ihsan angkatan 2021. Bagaimana cara penentuan konsentrasi di manajemen? Lewat tes atau yang lain, Pak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita kembali lagi ya terkait dengan konsentrasi ya, pemilihan konsentrasi. Kalau konsentrasi di manajemen itu tidak ada tes ya. Tidak ada tes, teman-teman. Jadi murni melalui preferensi masing-masing mahasiswa. Mahasiswa pengennya kemana ya wes mereka pilih. Tapi yang harus perlu kalian ingat, kalian juga harus mengaca pada nilai-nilai dari semester 3 yang tadi. Harus ada persyaratannya gitu, Pak ya. Ya, bukan persyaratan sih kalau saya rasa itu. Lebih pada mengaca pada diri sendiri. Gak masalah kalau nilaimu itu jelek di keuangan, tapi nanti di semester 4 ambil keuangan juga gak apa-apa. Tapi takutnya efek dominonya, Pak. Ketika nanti kamu jelek di pengantar atau di awal ya, katakanlah financial management kamu udah jelek, di financial management kedua itu kan tambah berat materinya. Ya kan? Setelah financial management itu ada manajemen resiko dan lain sebagainya. Dan itu syarat dengan yang namanya angka-angka seperti itulah. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang dia kurang familiar dengan angka seperti itu ya, memang saya harapkan mereka pilih konsentrasi yang lain di luar itu. Tapi memang tidak ada persyaratan khusus bagaimana Anda memilih sebuah konsentrasi ya. Tidak ada persyaratan khusus maupun tes. Bebas kalau kita itu. Yang penting Anda minat, Anda mampu, silakan. Tapi yang mesti kalian ingat ketika nanti ada salah satu mata kuliah yang nilainya jelek, katakanlah dari 3 itu tadi ya, financial, human resource, dan marketing, itu akan dikoreksi dengan dosen wali. Dosen walinya akan tanya nih, Pak. Iya. Semester lalu MSDM-mu kok jelek nih. Terus mau kamu ambil MSDM jurusanmu, apa konsentrasimu? Nah, ini nggak salah pilih kah? Biasanya gitu. Iya, bisa gitu, Pak. Nah, itu akan dikoreksi kembali dengan dosen wali untuk memastikan kembali bahwa mahasiswa itu memang benar-benar minat dan mampu terhadap mata kuliah itu atau konsentrasi tersebut. Oke? Oke, jadi itu ya tadi ya dari Ahmad Izul Haq. Jadi tidak ada tes untuk pemilihan penentuan peminatan penjurusan. Jadi kayak gitu. Sesuai dengan keyakinan dan minat dan bakat kamu itu di mana gitu. Oke, next question dari Husni Azairah angkatan 2020. Mata kuliah setelah konsentrasi jurusan itu apa aja? Mohon penjelasan dan mata kuliah tiap konsentrasi, Pak. Tanya gitu. Saya bukakan untuk ini ya, pedoman akademik kita. Itu mata kuliah konsentrasi itu sudah mulai dikenalkan semenjak semester 3. Yang itu digambarkan dengan adanya mata kuliah manajemen keuangan 1, manajemen pemasaran 1, dan manajemen MSDM 1. Dan itu ketika masuk semester 4 kalian dipaksa untuk memilih salah satu dari 3 konsentrasi itu. Nah, 3 konsentrasi itu katakanlah kalian pilih pemasaran katakanlah ya di situ. Berarti di semester 4 kalian memilih yang namanya manajemen pemasaran 2. Berarti kamu udah harus masuk ke konsentrasi pemasaran. Setelah itu pertanyaannya apa? Kuliah lanjutannya seperti apa? Ketika ada mahasiswa yang memilih manajemen pemasaran, mereka akan dilanjutkan dengan ini loh,
Nah, ada pemasaran retail Retail, dan komunikasi pemasaran di semester 5. Ini adalah kalau di situ ada bintang 2. Bintang 2 itu tandanya mata kuliah konsentrasi. Dan masing-masing konsentrasi itu ada 2 mata kuliah di semester 2. Contoh, kalau pemasaran tadi kan pemasaran retail sama komunikasi pemasaran. Kalau keuangan ada manajemen investasi dan analisis informasi keuangan. Dan kalau yang SDM ada psikologi industri dan hubungan industrial. Iya. Jadi itu ya untuk menggambarkan mata kuliahnya. Sedangkan untuk semester berapa tadi? 6, kita juga ada beberapa mata kuliah konsentrasi. Contohnya manajemen keuangan internasional itu untuk manajemen keuangan. Ya kan? Terus analisis sekuritas untuk keuangan juga, perilaku konsumen dan pemasaran jasa ini tentunya untuk manajemen pemasaran kan. Iya. Dan perencanaan tenaga kerja maupun kepemimpinan itu SDM. kita lebih pada SDM. Jadi setelah mereka konsentrasi, mereka akan ditawarkan beberapa mata kuliah yang relevan atau inline dengan konsentrasi mereka. Gitu. Ya. Jadi Seperti banyak baca buku pedoman lagi gitu ya. Iya. Untuk semester mahasiswa baru maupun semester Nah. 3 lah. Semua mahasiswa baru dan Ya, iya. semester lama Semester juga lama juga, kadang-kadang iya. juga penting loh Gitu. ini. Iya. Karena mereka tidak boleh untuk mengambil mata kuliah yang memang sifatnya di luar dari konsentrasi mereka. Nah, ini kan sebuah sistem, Mas. Jadi untuk mata kuliah yang kita pasarkan itu mulai awal dan mulai sampai akhir itu adalah sistem. Sistem yang saling berkesinambungan kayak gitu. Ketika mereka pilih salah satu mata kuliah aja nggak bener kayak gitu, itu akan mempengaruhi. Contoh, ada mata kuliah prasyarat nih, Pak. Kalau yang kakak-kakak tingkat kalian itu udah paham lah dengan mata kuliah prasyarat. Katakanlah contohnya pengantar akuntansi nih ya. Pengantar akuntansi kalau dia nggak lulus, Dari yang pertama berarti selesai kan dia, nggak bisa mengambil akuntansi yang kedua. Habis itu mereka nggak bisa mengambil akuntansi biaya, habis itu nggak bisa mengambil namanya akuntansi keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi poin penting ketika teman-teman semua mau mengambil mata kuliah tertentu dan konsentrasi tertentu. Pastikan teman-teman semua itu sudah mendiskusikannya dengan dosen wali. Ya, ketika mereka tidak paham dengan yang namanya pedoman akademik, mereka ada opsi lain yaitu dosen wali. Harus konsultasi lebih Konsultasi lanjut dengan dosen yang wali, paling teman-teman. penting itu. Ketika mereka salah jalur, ya ini yang jadi masalah. Susah mau balik lagi itu susah. Oke, seperti itu ya. Next question, Pak. Dari Diki Wahyudi angkatan 2020 terkait dengan konsentrasi MSDM, apakah nanti akan diajarkan perihal alat tes psikologi atau seputar psikologi? Mengingat persaingan dan jurusan MSDM salah satunya adalah dari jurusan psikologi. Jadi balik lagi kayak tadi, Pak. Iya. Nih, ada persaingan gitu. Nah, kita balik lagi ya, kita mau nyeret nih antara orang-orang psikologi dan orang-orang hukum ya kan, seperti itu. Nah, kalau di MSDM di jurusan manajemen itu memang tidak mendalam ya, membahas mengenai alat analisis yang digunakan oleh orang-orang psikologi pada umumnya. Nah, maka dari itu kita itu sebenarnya luarnya, kita secara umum. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam alat-alat ukur yang biasa digunakan untuk anak-anak psikologi, ya kita salah dong masuk ke manajemen. Iya. Nah kan, nah kalau ini sampai masuk ke ranahnya manajemen psikologi, ini yang jadi salah nih. Maka dari itu kalau kita ngomong saingan ya memang saingan, tapi dalam hal lain, bukan saingan dalam menggunakan alat tes seperti itu. Sama halnya dengan kita orang manajemen berhadapan dengan orang hukum nih ya Pak ya. Orang hukum kan cakap banget dengan itu namanya undang-undang ketenagakerjaan, habis itu peraturan pemerintah, mereka itu up to date. Sedangkan kita itu secara umum saja, tidak membahas dalam kepada lebih detail. Ya, gitu, tidak seperti itu. Kita di luarnya, di kulit yang paling luar, paling tidak kita tahu mengenai hal itu. Contoh, kalau kita mengacu pada hukum nih ya Pak ya, ada namanya hubungan mata kuliah hubungan industrial di situ.
hubungan industrial itu dia mata kuliahnya mengatur bagaimana undang-undang yang diberlakukan pemerintah di dalam sebuah organisasi bisnis ya. Nah, dari situ paling enggak kita paham dulu nih apa yang dilakukan orang hukum di dalam sebuah organisasi bisnis. Terus kalau kita ngomong alat tes nih, kita ada namanya mata kuliah di situ MSDM yang di situ menyangkut terkait dengan rekrutmen dan selection. Nah, ini juga nanti akan beririsan dengan yang namanya psikologi. Tapi kita kan nggak perlu diajarin crippling test. Kita nggak perlu diajarin tes koran. Kita kan nggak perlu diajarin untuk menggambar manusia, menggambar yang namanya pohon, menggambar yang namanya rumah kan seperti itu kan. Tidak terlalu menjurus ke dalam detail situ. gitu ya. Kita satu rumpun ilmu, tapi kita beda tujuan seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke. Next question dari Dewi Agustin angkatan 2021. Cara menentukan konsentrasi jurusan itu biasanya dilihat dari nilai juga apa bisa langsung memilih, Pak? Nah, Balik ini lagi nih, kembali Pak. lagi ya Kembali ke pertanyaan lagi. sebelumnya. Yeah. Kalau jurusan itu bisa langsung milih sebenarnya. Tapi ada pertimbangan nilai. Ya. Yang artinya pertimbangan nilai itu nanti akan didiskusikan dengan dosen wali masing-masing. Ketika dosen walimu itu menganggap kalau kamu kurang potensi di situ, kurang cakap di situ atau tingkat kemampuanmu itu kurang di situ, maka diarahkan kemana kamu harus mengambil itu. Ya, jadi sering-sering konsultasi ke dosen wali. Dosen wali, tentunya itu penting ya. Penting banget. Di samping kamu mau di situ, apakah kamu mampu? Kan pertanyaannya di situ kan. Dan sebaliknya, ketika kamu mampu, apakah kamu mau di situ? Yang paling rasional adalah ketika kamu mau dan mampu, itu menjadi pilihan yang paling bagus kalau menurut saya. Entah itu MSDM, entah itu marketing, entah itu financial, itu bagus seperti itu. Ketika kamu mau dan mampu. Oke, jadi itu tadi teman-teman, balik lagi nggak ada yang namanya tes gitu ya untuk pemilihan jurusan, jadi langsung memilih gitu. Sering-sering konsultasi sama dosen walinya gitu. Oke, next question dari Putri Dea Saskia angkatan 2020. Apakah judul skripsi nanti di semester 8 harus berkaitan dengan konsentrasi jurusan? Nah, ini pertanyaan bagus banget sih, Pak. Oke, terkait dengan judul skripsi ya, kuliah aja belum selesai, tapi ini udah bertanya pada judul skripsi. Sangat visioner. Saya yakin mahasiswa seperti ini tuh visioner. Visioner banget, Pak. Yang artinya mereka bisa memikirkan masa depan kan seperti itu. Tapi saya tekankan lagi ya, setiap konsentrasi itu memiliki ciri khas tersendiri terkait dengan tugas akhir. Yang artinya tugas akhir mereka atau bisa kita bilang skripsi ya, itu memanglah harus sesuai dengan konsentrasi mereka. Bayangin aja ketika tugas akhirnya mereka nggak sesuai, lah implikasinya tugas akhir adalah apa? Untuk melihat bagaimana kecakapan mereka dalam bidang ilmunya. Nah, ini ketika mereka tidak sesuai dengan bidang ilmunya yang menjadi masalah nih. Kita tidak nangkep di situ pembelajarannya seperti apa, itu nggak nangkep. Maka dari itu idealnya ya itu memang harus sesuai dengan bidang ilmu. Balik lagi idealnya sesuai dengan bidang ilmu gitu ya. Nah, saya juga tidak membahas masalah mahasiswa yang extraordinary ya. Extraordinary student itu kan memang mereka yang besoknya mau DO ya kan, sekarang masih belum mengerjakan skripsi. Itu beda cerita. Tapi untuk mahasiswa sekarang nih yang milenial, jarang lah ada yang seperti itu ya. Karena mereka juga excited banget untuk melakukan perkuliahan ya. Apalagi dengan dosen-dosen yang milenial seperti itu kan. Saya yakin mereka bisa mengkomunikasikannya lebih bagus. Nah. Oke, pertanyaan terakhir nih ya teman-teman. Dari Faiza Afrilia angkatan 2020. Wah, ada 3 pertanyaan nih, Pak. Beranak mereka pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui kecocokan kita pada masing-masing konsentrasi? Itu yang pertama. Oke. Langsung kita jawab dulu aja kali ya, untuk pertanyaan pertama. Jadi dari Faisya ini ya kecocokan. Tips kali Pak ya, tips memilih gitu. Gimana cocoknya? Kalau saya boleh gambarkan ya secara romantis ya atau romantis ya. Yang namanya apa namanya? Kecocokan. Kecocokan itu dengan
konsentrasi itu ibarat kita sebagai pasangan kan, Sebagai itu ya. pasangan tuh teman-teman. Ketika pasanganmu itu mesra kayak gitu, habis itu romantis ya, penuh perhatian dan lain sebagainya, itu kan berarti cocok kan di situ. Nah, sama halnya dengan konsentrasi, Pak. Ketika kamu memilih konsentrasi, kamu merasa enjoy di situ, bisa menikmati prosesnya di situ dan mendapatkan hasil dari situ. Apakah kamu merasa tidak cocok dengan itu? Harusnya kan cocok kan. Tapi ketika kamu merasa ini dah tensi darahmu semakin meningkat ya kan, habis Semakin itu kamu, tertekan gitu ya. Waduh. painful dengan itu, habis itu rasa letih, Gitu. habis itu lelah, tiap hari mikir tugas yang nggak pernah selesai dan kamu nggak pernah menikmati proses, itu beda cerita. Beda cerita. Terus apalagi mata kuliah atau materi yang disampaikan itu tidak pernah masuk ke otak. Ya ini salah satu ciri ketika mereka tidak merasa cocok di situ. Gitu. Yang artinya sebuah hubungan ini bisa terjalin hanya untuk formalitas, tapi bukan untuk mendiskusikan jangka panjang seperti itu. Kalau untuk formalitas ya kita mau jurusan apapun terserah Gitu ya. terserah. Yang artinya kita tidak bertujuan untuk mencari hasil dari situ kan, untuk mencari experience dari situ. Biasanya ada dari yang situ. penting kuliah gitu, Pak. Cocok. Waduh. Nah kayak gitu. Susah kayak gitu. Yang hasilnya mereka mungkin telat. Telat. Habis itu mereka mungkin ya DO tidak selesai, atau Molor. efek yang paling minim itu biasanya mahasiswa itu turun IPK-nya. Indeks prestasi kumulatifnya itu turun. Nah ini tanda-tanda kalau mereka tidak cocok sudah. Tapi kalau dia itu semakin ini ya meningkat ya, grow up lah kalau bisa kita ngomongin grow up, bertumbuh dengan konsentrasi itu ya selesai dia. Yang artinya dia memang fit, cocok. Oke. Pertanyaan kedua dari Faiza ya, Faiza lagi. Jelaskan peluang kepada masing-masing konsentrasi untuk 10 sampai 15 tahun ke depan nih, Pak. Ini terlalu panjang. Terlalu visioner juga, Pak. Ini, Pak. Yang artinya 4 tahun ke depan aja belum tentu mereka lulus gitu loh. Ya, tapi kita anggap aja mereka lulus dengan nilai sempurna, mereka memiliki achievement yang baik pada waktu mereka perkuliahan. Kita anggap 10 tahun sampai 15 tahun ini udah berjalan nih. Ya. Mungkin mereka bisa menjadi eksekutif muda di situ. Yang artinya ketika mereka bekerja di human resource management ya, di bidang human resource, mereka bisa mengambil alih tempat-tempat yang strategis di perusahaan-perusahaan besar. Ya, kan seperti itu. Mereka eksekutif dan lain sebagainya. Ini kita kalau mau berimajinasi loh ya, Pak ya. Yeah. Terus kalau mereka di bidang marketing nih, gitu. mereka bisa menjadi marketer handal. Digital marketing juga bisa gitu. Karena nanti eranya 4.0. Ya. Apalagi kan 5.0 juga gitu. 5.0 ini udah masuk nih kan masuk ya. nih. Digambarkan dengan 5G udah masuk dan lain sebagainya. Ini bisa berubah nih generasi kita nih ya. Berubah generasi kita. Terus finansial juga itu nanti eksekutif mereka itu. Kita itu harapannya ke sana agar mereka itu pakai sesuatu yang ya apa ya namanya ya, excellent kayak gitu loh, terlihat rapi, terlihat jenius seperti itu. Kedepannya seperti itu. Tapi Pak, apakah ada mahasiswa yang memang di luar jalur? Yang artinya lulusan itu tidak sesuai dengan bidangnya. Ya banyak ya, pastinya ya. Untuk persentase itu memang tidak sebanyak kalau mereka bekerja di bidang mereka. Tapi ada juga mahasiswa yang tidak sesuai bidangnya. Yang artinya ini juga butuh treatment nih. Bagaimana Pak caranya? Maka dari itu di perkuliahan juga kita berikan yang namanya entrepreneurship. Entrepreneurship itu untuk mereka-mereka yang memang tidak mempunyai ketertarikan dengan dunia bisnis, atau bukan bisnis sih, perkantoran ya. Lebih ke pengusaha gitu nantinya gitu Pak ya. Pengusaha muda kan kayak gitu kan. Nah, itu kita bekali dengan yang namanya mata kuliah pengembangan diri. Seperti itu, seperti katakanlah entrepreneurship. Kayak gitu contohnya. Ya. Oke. Terakhir ya dari Faiza, bagaimana ketika dalam pertengahan studi kita tidak cocok gitu dengan konsentrasi yang dipilih
dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, Tidak ini cocok, tidak ada keromantisan tadi Pak. Nah, tidak ada keromantisan yang artinya tidak ada engagement ya antara program studi mereka atau konsentrasi mereka dengan kita seperti itu. Nah, dari situ cara mengatasinya adalah ya kita harus pasrah. Artinya, karena mereka tidak bisa putar balik, Pak. Mereka tidak bisa turnover di situ. Mereka tidak bisa putar balik. Ketika mereka sudah memilih satu konsentrasi, itu harus mereka selesaikan. Harus dipikirin bener-bener gitu ya, dari mahasiswa baru maupun semester 3 sebelum pemilihan peminatan penjurusan nih, harus dipikirin matang-matang gitu. Benar. Makanya semester 3 ini menjadi gerbang lah bagaimana nanti mereka ke depannya mau jadi apa ini. Maka dari itu harus dipilih. Ketika semester 4, semester 5 mereka merasa tidak cocok, nggak ada yang namanya sign putar balik, nggak ada. Ya? Nggak ada turnover, nggak ada. Nah, di situ mereka harus mencapai yang namanya keberhasilan. Keberhasilannya dengan apa? Selesai tepat waktu. Mau tidak mau harus. Mau nggak mau. Harus selesai. Maka gitu. dari itu kalian kalau merasa excited dengan konsentrasi tertentu, lihat dulu nih. Cari lebih dalam, lebih detail mengenai pemilihan peminatan penjurusan tadi ya. Ketiga tadi teman-teman. Mata kuliahnya sesuai nggak dengan minatmu, kayak gitu kan. Mata kuliahnya sesuai nggak dengan kemampuanmu, itu yang menjadi penting. See you to the next video. Mungkin ada pesan dari Pak Ihsan untuk mahasiswa baru ataupun dari mahasiswa manajemen. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Ini saya yang terakhir aja ya ini Mas ya, tidak perlu lama-lama. Jadi untuk teman-teman semuanya, tolong pikirkan baik-baik apa yang nantinya kalian mau ambil seperti itu. Karena ini juga akan berdampak pada diri teman-teman sendiri ke depannya. Jadi jangan sampai salah langkah. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa lama, nah ini yang jadi catatan nih Pak. Jadi catatan. Nah, tolong lebih aktif lagi untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Seperti itu. Jangan sampai nanti terhambat ketika nanti kalian sudah lulus seperti itu. Apalagi kalau udah lulus untung ya, tapi kalau belum lulus itu yang jadi masalah. Lulus itu yang jadi masalah. Oke, cuman itu saja ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak atas kesempatannya sudah bisa hadir. Yuk di sama-sama. Q&A ini. Terima kasih kembali.